Bab 103. Lahirnya Raja Para Dewa. Firasat buruk. Setelah Leng Chung mengatakan itu, ia kemudian melirik Leng San, kemudian berkata, "Walaupun kau adalah yang ditunjuk sebagai pemimpin misi ini, tapi kau jangan sombong karena kenaikan tingkat dalam organisasi, walaupun kau lebih kuat dari kami. Jika kami bersatu maka kita tidak tahu siapa yang akan berdiri di akhir nanti. Jadi jalani saja misi ini seperti biasa." Setelah itu, Leng Chung berjalan ke arah Leng Chong yang tersenyum sinis melihat Leng San. "Leng Chong, kau juga jangan cepat emosi, jika kau terus seperti ini. Maka kau akan sulit mendapatkan rekomendasi kenaikan tingkat, karena saat kau emosi, kau akan sulit diberitahu hingga merusak apa yang ada di sekelilingmu. Kau juga sudah mendapatkan peringatan dari para atasan, jangan membuat onar lagi, jika itu terulang, maka kau akan dibuang, jika itu terjadi. Aku tidak akan bisa membantumu," ucap Leng Chung memperingati adiknya, lalu pergi. Awalnya, wajah Leng San sangat gelap. Namun, kini ia bahagia saat melihat wajah gelap Leng Chong. Tep, tep, suara langkah kaki Leng Chung yang sedang berjalan keluar, ia merasakan firasatnya saat ini tidak enak. Namun ia tidak memberitahukan ini kepada kedua rekannya tersebut, karena mereka berdua hanya bisa merusak dan membunuh. Kini Leng Chung berdiri di pintu masuk dan melihat ke arah daratan besar. Setelah itu, Leng Chung membalikkan badannya dan melihat Leng Chong dan Leng San saling menatap dengan intens. "Kapan kita bergerak Leng San?" tanya Leng Chung, karena jika mereka terus seperti itu, maka misi mereka akan gagal nantinya. Mendengar itu, Leng San memandang Li Yunso. "Suruh semua anggotamu berkumpul," ucap Leng San kepada Li Yunso. "Baik Tuan Leng San," jawab Li Yunso lalu menghilang keluar. Kecepatan yang mengerikan, namun untuk ketiga anggota teratai, mereka melihatnya seperti Li Yunso sedang berlari. Beberapa saat kemudian, kini telah berbaris rapi anggota klan Li yang dulu pernah ditugaskan ke sini untuk menguasai benua rendah ini. Li Yunso langsung maju ke depan untuk melapor, "Semuanya telah berkumpul Tuan Leng San." Leng San mengangguk lalu menengok ke kiri, tempat Leng Chung berdiri. Leng Chung yang sadar akan hal itu, tanpa menunggu lama ia langsung bertanya, "Siapa anggotamu yang mengatur strategi dan pintar dalam menganalisa?" "Jawab, Tuan Leng Chung, itu adalah Komandan Min Sa dan Min Si," ucap Li Yunso. Tanpa menunggu perintah, Min Si dan Min Sa langsung maju. Leng Chung langsung bertanya tentang benua rendah ini, dan Min Si langsung menjelaskan saat ia menganalisa benua ini. Banyak sekali informasi yang Min Si beritahu kepada Leng Chung. Hal itu membuat Leng Chung kagum. Lalu, Leng Chung bertanya tentang strategi kepada Min Sa, dan Min Sa langsung menjelaskan. Jika ada ketiga petinggi anggota teratai kuat seperti Leng San, Leng Chung dan Leng Chong, maka langsung menyerang daratan timur terlebih dahulu dan menguasainya, sambil memancing para binatang spiritual keluar. Karena Min Sa yakin jika mereka pasti akan melawan kita. Dan juga, Min Sa menjelaskan, ada cucu pengkhianat Moren di sini. Kekuatannya juga setara dengan komandan klan Li. Setelah memberitahu secara rinci rencananya, Leng Chung belum mengangguk setuju, ia diam beberapa saat, kemudian berkata, "Strategimu terlalu lambat, suruh anggota klan Li yang dipimpin oleh komandan untuk menyebar dan menebar teror di setiap kekaisaran atau kerajaan, dan itu bisa dimulai dari daratan wilayah timur. Untuk tikus-tikus yang kalian tidak bisa lawan, biar Li Yunso yang melawan, atau kami akan turun tangan mencari para tikus tersebut, atau para binatang spiritual yang kalian maksud dapat mengalahkan kalian." Mendengar kata-kata Leng Chung, Min Sa hanya mengangguk patuh saja. "Li Yunso, berikan ini kepada semua komandan yang akan memimpin untuk menyerang setiap kerajaan dan kekaisaran, ini sebagai sinyal untuk meminta bantuan jika komandanmu menemukan lawan yang tidak bisa ia lawan." Leng Chung lalu melempar sebuah token yang berbentuk teratai dan mempunyai sebuah tombol tepat di kelopak bunga teratai tersebut. Dengan sigap Li Yunso menangkap token tersebut dengan agak bingung, karena ini hanya satu token. Sedangkan ia disuruh untuk memberikan kepada setiap komandannya. Menyadari kebodohan Li Yunso, itu hanya simbol contohnya saja, untuk sisanya kau bisa mengambilnya di ketua misi, yaitu Leng San. Leng Chung langsung menjelaskan, agar Li Yunso tidak terlihat bodoh di mata anggotanya. Sedangkan di kerajaan iblis, wilayah barat, kini Bai An merasakan firasat yang sangat buruk, hatinya selalu tidak tenang, walau ia sudah berusaha mencoba untuk tenang. Mo Sen, Long Yuan yang menyadari Bai An seperti tidak tenang dan selalu gelisah langsung bertanya, "Ada apa Tuan Muda?"
Secara serempak Long Yuan dan Mo Shen bertanya. Bai An langsung tersadar oleh suara mereka, ya, apa yang kalian katakan tadi? Balas Bai An. Long Yuan dan Mo Shen kini berpikir ada yang salah, karena mereka bertanya, malah ia yang bertanya balik. Apa yang Tuan Muda pikirkan, hingga tidak mendengar pertanyaan kami? Kini hanya Long Yuan yang bertanya. Karena mereka hanya bertiga saja, yang lainnya disuruh untuk berlatih keras meningkatkan kekuatan mereka. Mereka bertiga juga, sebenarnya ingin sekali meningkatkan kekuatan mereka, namun energi di benua ini sudah tidak bisa membuat mereka naik tingkat lagi, karena hanya batas maksimal adalah alam fana, jika ada yang melebihi alam fana, itu karena bantuan pil dan sumber daya lainnya. Bai An juga sudah tidak mempunyai pil dan sumber daya yang cocok untuk tingkat kultivasinya, begitu juga Long Yuan dan Mo Shen, karena stok pil tingkat kuno Bai An sudah habis, dan itu juga pemberian dari ayahnya Bai Chen sebelum dia pergi dulu. Bai An hanya tersenyum kecut saat mendengar pertanyaan Long Yuan, ia tidak tahu harus menjawab seperti apa. Jika ia jujur, maka, semangat mereka nanti akan turun, jadi ia hanya menggelengkan kepala saja. Tiba-tiba Bai An teringat sesuatu, Long Yuan, aku mempunyai tugas penting untukmu. Bai An langsung berkata dengan serius. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan Long Yuan menjadi tidak enak, biasanya ia akan semangat jika mendapat tugas dari Bai An. Tugas apa Tuan Muda? Tanya Long Yuan lesu. Bai An melirik Mo Shen yang kini memandang Bai An dan Long Yuan, ia menjadi pendengar saja dari tadi. Tapi saat melihat tatapan Bai An, Mo Shen langsung mengangguk. Baiklah, aku pamit dulu Tuan Muda, untuk melihat latihan mereka apakah membuahkan hasil, ucap Mo Shen mencari alasan, agar tidak seperti terusir. Tak lama Mo Shen langsung menghilang dari pandangan Bai An dan Long Yuan. Bersambung.